student. How are you today? I am fine. I hope at home you good condition. Senang sekali saya Ustazah Azmil bisa kembali belajar bersama kalian di rumah. Dan tentunya untuk hari ini kita akan belajar social science. Sebelum kita awali, kita terlebih dahulu baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kalian peroleh hari ini bisa bermanfaat. Al-Hadiniyah walikulimniyatin sholihah Al-Fatihah. Terima kasih. Kita hari ini akan belajar tentang materi potensi keadaan geografis Indonesia. Kemudian yang kedua tentang pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan penduduk di Indonesia. Dan tujuan belajar ini anak-anak supaya kalian bisa memahami, mengetahui potensi keadaan geografis di Indonesia. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengetahui pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan penduduk. Untuk berikutnya, sebelum kita lanjutkan ke materi, kita review dulu untuk materi yang kemarin tentang keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Kita tahu bahwasannya flora dan fauna di Indonesia sangat beragam ya. Keberagaman flora di Indonesia ini dibagi menjadi 3 anak-anak. Ada flora asiatis, flora peralihan, dan juga flora australis. Nah, flora asiatis ini terdapat di wilayah Indonesia bagian barat seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, dan yang dibatasi oleh garis Wallace. Ada yang tahu apakah garis Wallace itu? Garis Wallace adalah garis hipotesis yang memisahkan wilayah geografi hewan Asia dan Australis. Selanjutnya flora peralihan ini terdapat di wilayah Sulawesi, kemudian Nusa Tenggara, dan juga Maluku yang dibatasi dengan garis Weber. Garis Weber adalah batas penyebaran flora dan fauna Asia yang berbeda-beda. Selanjutnya ada flora australis, ini wilayahnya meliputi Papua, Maluku, dan sebagainya. Selanjutnya keberagaman fauna di Indonesia ya. Ada fauna asiatis, ini berupa hewan menyusui dengan tubuh yang sangat besar. Dan ada spesies ikan, kemudian ikan air tawar, kera, kemudian sedikit burung berwarna. Kemudian untuk fauna peralihan, ini merupakan jenis hewan endemis, hanya ada di Indonesia. Ada yang tahu hewan apa ini? Iya betul, komodo. Selanjutnya ada fauna australis. Fauna australis ini berupa hewan menyusul berukuran yang kecil, kemudian banyak terdapat hewan berkantung, dan banyak spesies burung yang berwarna. Selanjutnya, potensi keadaan geografis di Indonesia. Nah, potensi ekonomi, di mana Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, di mana Indonesia juga menghasilkan komoditas perdagangan pasar lokal maupun internasional. Nah, karena Indonesia ini memiliki potensi yang strategis dan jalur pelayaran internasional, maka Indonesia sering dikunjungi oleh bangsa asing untuk berlabuh. Setelah itu baru bisa ada transaksi-transaksi ekonomi. Selanjutnya, karena tanahnya yang subur, Indonesia juga memiliki beberapa hasil pertanian yang sangat melimpah seperti itu. Dan ini merupakan potensi yang sangat bagus. Ada potensi sosial. Nah, potensi sosial, seperti kita tahu bahwa jumlah penduduk di Indonesia itu adalah terbesar keempat di dunia. Keuntungannya adalah tersedianya sumber daya manusia yang sangat banyak, begitu ya. Dan tentunya kualitas sumber daya manusia ini dapat ditingkatkan melalui pendidikan yang berkualitas.
Baik anak-anak, untuk selanjutnya terkait dengan potensi budaya. Potensi budaya di Indonesia merupakan keberagaman berbagai macam ya. Ada keberagaman berupa pakaian tradisional, kemudian keberagaman berupa makanan tradisional, keberagaman berupa lagu daerah, senjata daerah, ada rumah adat, dan bahkan ada alat musik tradisional. Selanjutnya ada potensi transportasi, di mana sarana transportasi ini berperan sangat penting dalam menghubungkan wilayah penduduk yang satu dengan penduduk yang lainnya, pulau yang satu dengan pulau yang lainnya di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan penduduk. Yang pertama adalah pengaruh di bidang ekonomi. Nah, kondisi geografis Indonesia ini menjadikan Indonesia itu sebagai negara maritim dan juga negara agraris. Ada yang tahu apa itu negara agraris dan apa itu negara maritim? Iya, betul. Kalau negara agraris adalah sebagian besar penduduknya adalah bertani. Sedangkan kalau maritim, sebagian besar penduduknya adalah sebagai nelayan. Selanjutnya ada pengaruh di bidang sosial. Arus urbanisasi yang tinggi ini menyebabkan berkurangnya penduduk yang bekerja di bidang pertanian. Dan kepadatan penduduk di kota ini juga semakin tinggi, akibatnya muncul pemukiman-pemukiman kumuh di perkotaan. Dan juga polusi udara di perkotaan. Karena orang menganggap bahwa di kota ini masih mudah untuk mencari pekerjaan. Sehingga banyak orang dari desa pindah ke kota untuk mencari kerja. Baik anak-anak, berikutnya ada pengaruh di bidang budaya. Nah, kondisi wilayah Indonesia ini yang berupa kepulauan, ini membuat Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, dan juga agama. Banyak sekali agama yang diakui di Indonesia. Ada berapa? Betul. Ada 6 agama dan juga budaya yang tak terhitung nilainya. Dan tentunya keberagaman ini tetap menjadikan Indonesia menjadi satu. Selanjutnya adalah pengaruh di bidang transportasi. Bahwasannya bentuk Indonesia yang berupa negara kepulauan ini membuat berkembangnya sarana transportasi, baik itu darat, laut maupun udara. Dan menghubungkan antara daerah yang satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah pengaruh di bidang komunikasi. Seperti kita tahu bahwa bahasa adalah alat komunikasi. Namun untuk saat ini berkembangnya teknologi itu menyebabkan berkurangnya komunikasi antara individu. Bahkan dari kita itu sering komunikasi melalui teknologi daripada harus komunikasi langsung. Contohnya menggunakan telepon genggam ataupun internet dan komunikasi yang lain. Ini adalah pengaruh bidang komunikasi. Nah, anak-anak, itulah tadi terkait dengan kondisi geografis dan juga pengaruhnya terhadap penduduk di Indonesia. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.